warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, membahas juga seputar kampus, perkuliahan, dan mahasiswa tentunya. Oke, di video kali ini aku ingin tujukan videoku ini untuk mahasiswa akhir yang sedang menyusun skripsi atau baru mau menyusun skripsinya. Jika kalian sudah cek pada postingan aku kemarin banget, aku ada bilang sama kalian kalau misalnya malu bertanya skripsi kalian nggak kelar. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, berkaitan dengan pola komunikasi dan interaksi kalian mahasiswa ketika sedang bimbingan dengan dosen pembimbing kalian. Ada hal-hal yang dirasa menjadi salah satu penyebab mengapa skripsi kalian itu nggak kelar-kelar. Nanti kalian simak ya. Aduh, jadi ribet kan ngomongnya. Jadi kalian simak pembahasannya. Buat bagi yang baru mampir di channel ini dan belum klik tombol subscribe, kalian please banget bantu aku dengan mengembangkan channelku ini. Klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, comment, dan share jika rasa ini bermanfaat. Dan yang baru mampir di channel ini, aku cuma mau bilang kalau videoku ini bisa kalian lihat juga di playlist sesuai dengan kebutuhan kalian. Biasanya untuk yang mahasiswa itu banyak sekali pembahasannya, mulai dari tentang penelitian akhir, skripsi, tentang materi-materi perkuliahan, khususnya yang mahasiswa hukum gitu ya, atau buat bagi masyarakat umum. Di situ juga ada seputar pertanahan, putar badan usaha. Nah, kalian cek aja di playlist video aku. Terima kasih, mari kita bahas. Oke, mahasiswa yang sedang memulai menyusun tugas akhir atau yang sedang menyusun tugas akhir, aku cuma mau bilang nih sama kalian kalau pada saat proses interaksi bimbingan dengan dosen pembimbing, ada hal yang harus kalian ketahui supaya skripsi kalian itu cepat kelarnya gitu ya. Karena kebiasaannya mahasiswa ketika bimbingan itu secara tidak langsung ya, karena ada satu dua hal yang nanti akan aku bahas nih, akan aku sampaikan, itu bisa menjadikan skripsi kalian itu terhambat penyelesaiannya. Yang pertama adalah kebiasaannya mahasiswa adalah selalu mengiyakan apa kata dosen pembimbing meskipun mereka sebenarnya nggak paham tuh apa sih yang dibilang sama dosen pembimbing ini. Nah, aku cuma mau bilang sama kalian nih mahasiswa, ketika misalnya dosen pembimbing itu mengarahkan sesuatu gitu ya, entah mengganti, mengubah, menambahkan gitu. Nah, dan jika kalian nggak ngerti kenapa harus ditambahkan poin ini, kenapa harus diubah, kenapa harus dikurangi gitu ya, kalian jangan dulu mengiyakan begitu saja. Bukan maksudnya aku mau bilang kalian gak tunduk, gak taat pada apa yang arahan dosen kalian sampaikan ya. Tetapi maksudku adalah coba ditanya lebih detail lagi. Maksudnya bagaimana ya Pak, Bu? Kenapa ya Pak ini harus ditambahkan? Kenapa ya ini harus diubah? Kenapa ini harus dihilangkan? Nah, kalian harus bertanya sedetail itu. Pengalaman aku itu ya, di kolom komentar itu beberapa hari yang lalu ada yang bertanya gini, Kak, aku kan bimbingan proposal penelitian, lalu dosennya bilang ini kurang aspek penelitiannya. Nah, itu maksudnya gimana ya, Kak? Nah, jangan tanyanya ke aku dong, tanyanya harusnya pada waktu kamu diskusi atau bimbingan itu, ditanyakan maksud aspek penelitian itu apa. Karena kalau tanyanya ke aku, iya beragam ya aspek penelitian itu. Terus akunya kan bidangnya hukum nih, takutnya kamu yang tanya ini bukan mahasiswa hukum gitu ya, takutnya metode penelitiannya berbeda. Harusnya ditanyakan detail pada waktu itu ketika dosennya bilang ini kurang aspek penelitiannya, harusnya diperjelas lagi, diperkuat lagi. Nah, kalian harusnya detail bertanya maksud aspek penelitiannya itu apa ya Pak, Bu, saya masih belum paham. Jangan malah oh ya Pak nanti saya benerin, oh ya Bu nanti akan saya ubah ya, tapi ternyata diam-diam nggak tahu aspek penelitian itu apa. Nah, itu maksudku, jangan langsung mengiyakan sebelum benar-benar paham. Gak ada salahnya kalau kalian itu bertanya gitu ya, berinteraksi, namanya saja melakukan bimbingan, membutuhkan arahan yang jelas gitu. Dan tentu saja harus ada di sini diminta untuk komunikasi yang lancar ya antara dosen pembimbing dan juga mahasiswa. Karena apa? Ya namanya aja dosen pembimbing itu memang bertugas untuk mengarahkan kalian sampai kalian bisa menyelesaikan tugas akhir gitu. Di sini interaksinya harus aktif antara mahasiswa dan dosen.
Kalau dosen kalian bilang iya, ya udah dosen akan berpikir bahwa kalian itu ya udah nih mahasiswa paham kok apa yang saya sampaikan kan gitu. Mana bisa mendengar jeritan hati kalian yang sebenarnya akan bertanya-tanya di alam pikiran bahwa ih gue nggak ngerti ini sebenarnya maksudnya apaan. Mereka nggak ngerti, mereka nggak bisa baca maksud kalian karena kalian udah bilang iya pak, iya bu, akan saya ubah, akan saya tambahkan. Jadi paham ya maksudnya saya bilang jangan selalu mengiyakan sebelum kalian benar-benar paham, itu ditanyakan dengan jelas gitu. Tapi nanti ada lagi nih pertanyaan, masalahnya sekarang lagi online gitu, nggak bisa ke kampus, ada yang gitu kan. Jadi bimbingannya itu secara online di chat, gimana mau nanya mulu kak gitu, takutnya ngeganggu. Nah makanya kalian kalau misalnya sejak awal ketika kalian dapat SK tuh pembimbing, bimbingan pertama kali itu harusnya yang dibicarakan terlebih dahulu adalah diatur mode bimbingan itu seperti apa. Apalagi kalau masih masa pandemi gini, belum semua kampus misalnya tatap muka gitu ya, masih secara daring. Nah, mintalah alternatif cara metode bimbingannya seperti apa. Apakah boleh nanti file dikirim lewat email atau lewat WA. Lalu misalnya interaksi ketika kamu nanti ingin menanyakan suatu hal terkait skripsi dengan dosen pembimbing itu boleh nggak ditanyakannya, karena mungkin kalau takut ya apa yang kita tulis di chat itu kan orang yang nangkep baca belum tentu sama dengan maksudnya kita yang ngirim kan. Boleh nggak penjelasannya lewat voice note, atau misalnya alternatif lain bisa aja nih interaksinya secara Zoom meeting atau Google Meet yang aplikasi bisa tatap muka secara online. Nah itu kan beragam ya alternatif, harusnya itu juga dibicarakan sejak awal. Jadi ketika jadi interaksi antara dosen pembimbing dan mahasiswa ketika sedang bimbingan skripsi itu dapat berjalan dengan baik gitu. Nah yang kedua adalah nih tadi berkaitan juga dengan penjelasan barusan, yaitu mahasiswa biasanya takut mau hubungin dosen gitu kan ya, untuk sekedar bimbingan ataupun untuk sekedar menanyakan apakah sudah diperiksa file yang sudah dikirim itu. Jadi jujur kalian pasti gitu kan, takut nih udah ngetik chat panjang lebar hapus lagi ya enggak. Nah ini juga salah satu hal yang bisa saja menjadi atau menghambat skripsi kalian itu selesai gitu ya, memperlambat lah, karena ketakutan mau hubungin dosen tadi jadi ketunda-tunda, nanti aja deh chatnya, nanti aja lah, takutnya sibuk, selalu terpikirannya gitu, takut sibuk, takutnya nanti nggak dibales, nanti aja, karena nanti aja akhirnya ketunda-tunda. Nah ketunda itu juga menghambat nggak sih, menghambat penyelesaian skripsi kalian tentu gitu ya. Saya cuma mau bilang gini, jangan pernah takut untuk menghubungi dosen pembimbing kalian sepanjang kalian tahu waktu untuk komunikasinya itu, menghubunginya itu kapan. Jangan pula di luar jam aktivitas dosen gitu ya, tengah malam atau masih jam 3 subuh gara-gara bangun tahajud gitu kan ya, terus tiba-tiba ngechat dosennya biar dengan harapan besok paginya ketika beliau bangun itu bisa ngeliat chat kalian. Itu salah, jangan gitu. Lalu kemudian bahasanya ketika komunikasi dengan dosen itu sampaikanlah dengan cara yang sopan santun gitu ya. Lalu kemudian padat, singkat, padat dan jelas maksudnya apa sih yang ingin kalian tanyakan, yang kalian ingin tahu gitu. Jangan bertele-tele gitu, singkat, padat dan jelas gitu. Lalu yang tadi aku bilang, lihat ya situasi dan kondisinya. Jika memang kalian mendapatkan dosen pembimbing yang notabene adalah dosen sibuk gitu ya, banyak banget aktivitasnya, yang jangankan ketika ngebimbing kalian, ketika ngajar aja tuh misalnya persentase masuk atau belajarnya tuh nggak begitu banyaknya ninggalin tugas gitu kan ya. Nah kalau memang kalian udah tahu tipikal dosen kalian adalah dosen sibuk, nah itu tadi aku bilang, kalian sejak awal harusnya tanyakan atau agendakan kapan atau jadwalnya kapan ya kira-kira yang khusus memang bapak atau ibu dosen kalian itu buka bimbingan. Nah karena misalnya dosen yang sibuk pasti akan bilang, kayaknya kalau bimbingan sama saya hari Sabtu aja ya, jamnya dari jam segini sampai jam segini, seperti itu. Jadi nggak apa-apa ditanyakan, daripada ntar kejadian karena dosennya sibuk terus kalian di chatnya nggak respon, makan hati ya kan, kaliannya kesel. Jadi sejak awal itu semuanya harus jelas ditanyakan, jangan takut, sepanjang kalian itu sopan,
dosen juga akan menghargai kalian gitu ya. Jadi sejak awal gitu, jangan sampai kalau nggak dibahas, ini buat yang baru mau nyusun skripsi dan mengajukan pendaftaran untuk skripsi. Jadi nanti seketika dapat dosen pembimbing, kalian harus tanyakan itu jadwalnya kira-kira kalau bimbingan dengan bapak atau ibu itu hari apa ya gitu, atau boleh kalau misalnya hari apa aja bisa, ya sudah kalau gitu ya. Lalu kemudian nanti ditanyakan juga kitabnya bimbingan itu bagaimana, apa boleh ke rumah dosennya untuk bimbingan, atau harus ketemu di kampus, atau misalnya dosennya karena misalnya masih daring atau online di saat pandemi gini nggak mau ditemui, ya misalnya kalian usulkan memungkinkan nggak ya Pak Bu, nanti saya dengan teman-teman yang satu bimbingan dengan bapak atau ibu itu nanti bimbingannya via Zoom atau apa kayak gitu, atau harus lewat chat aja ya Pak gitu kan, nggak apa-apa gitu. Dan ketika kalian mau hubungi dosen untuk konfirmasi sudah dibaca nggak ya, sudah diperiksa nggak ya, ada kesalahan nggak ya, nah gitu kan. Biasanya kan mahasiswa gitu tuh, nggak sabaran kalau udah filenya dikirim, kata dosen ya kirim aja lewat email gitu. Terus nanti jangan pula jam 10 pagi ngirim filenya, lalu kemudian setengah jam atau 1 jam kemudian, Assalamualaikum Pak, saya sudah kirim filenya tadi jam 10, kira-kira sudah diperiksa belum ya Pak gitu. Jangan pula jam segitu, langsung cepet gitu ya, karena mahasiswa bukan hanya kamu aja yang dibimbing, banyak banget, satu dosen bisa banyak mahasiswa bimbingannya. Jadi berikanlah jeda gitu ya, jeda kepada dosennya. Kapan ya Kak, berapa hari nih dari jeda ngirim file itu? Biasanya ditunggu 2-3 hari lah gitu, 2-3 hari. Nah kalau sudah masuk 2 atau 3 hari kemudian, gak apa-apa dihubungin aja gitu, dihubungin dosennya untuk konfirmasi. Kak udah loh, aku udah coba, udah nunggu 3 hari tapi belum juga direspon, chat lagi gitu ya, konfirmasi lagi gitu. Di satu sisi kalau saya pribadi ketika kalau saya justru seringnya mengagendakan gitu ya, kirim filenya, nah terus saya tuh biasanya 1-2 hari gitu ya saya baca, terus saya nanti bilang nih filenya udah ada catatannya, saya kasih waktu 2 hari untuk kamu revisi. Jadi kayak gitu, jadi tergantung dosennya ya di sini. Nah pokoknya kalau udah 3 hari di chat belum ada respon, 1-2 jam chat lagi, coba konfirmasi gitu. Dosen juga bisa menilai ya, apakah mahasiswa ini kayaknya emang serius nih mau menyelesaikan skripsinya gitu ya, usahanya ada gitu untuk benar-benar mau merevisi, butuh informasi gitu. Kalau kaliannya cuek, udah nanti aja lah dosennya sibuk. Kalian anggapannya adalah dosennya sibuk, tapi dosen itu kan banyak mahasiswanya ya. Kalau kamu nggak ada ngechat atau konfirmasi atau menghubungi dosennya, ya bodo amat juga di dosennya. Maksudnya bodo amat itu ya udah, aku juga bisa, banyak mahasiswa lain yang harus aku bimbing kayak gitu loh. Yang butuh siapa? Yang butuh kan kalian. Jadi nggak apa-apa dikonfirmasi, dihubungi dosennya. Seperti aku bilang tadi ya, lihat waktunya, situasi kondisinya atau jadwal yang sudah ditentukan oleh dosennya. Siswa, semoga ini bermanfaat ya apa yang aku sampaikan. Nanti coba kalian praktekkan gitu ketika berinteraksi dengan dosen pembimbing kalian. Kalau kalian malu bertanya skripsi gak kelar, itu benar. Jadi harus interaksinya ada dengan dosen pembimbing. Tanyakan sekali lagi memang kalian benar-benar gak paham maksud arahan dosen pembimbing itu seperti apa. Dan jangan lupa, jangan takut juga untuk menghubungi dosen pembimbing kalian ya, kalau nggak kelar skripsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.